Selamat datang kembali di channel Investrade ID. Tepat pada penutupan IHSG di hari Jumat dalam satu minggu terakhir IHSG terkoreksi lebih dari 4% penurunan, maka kali ini kita analisa saham yang diakumulasi investor asing walaupun indeks sedang turun. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah insight bagi Sobat Invest. Di urutan teratas terpantau ada saham Antam dengan net buy satu minggu terakhir sebesar 267 miliar. Jika kita lihat data foreign transaksi 2 hari terakhir saham asing di Antam terlihat distribusi dengan volume cukup besar. Tetapi dari data terlihat akumulasi banyak terjadi di area harga 3.000 ke bawah. Berdasarkan volume hari Jumat area 3.200 menjadi area dengan volume terbesar. Saham Antam naik sangat kencang karena dari data laba di kuartal 1 tahun 2025 meningkat drastis dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya. Terutama total sales dan COGS di kuartal 1 melonjak signifikan dari tahun sebelumnya dan ROE-nya meningkat menjadi bagus di atas 20%. Dari data news Antam terlihat mulai memperluas jangkauannya terhadap industri EV sebagai rantai pasok dan juga pembangunan smelter EV. Pergerakan harga saham Antam terlihat mulai kehilangan momentum kenaikan yang agresif. Melihat supportnya ada di area 3050 bisa diperhatikan jika terjadi rejection dan berhasil closing di atas area tersebut maka ada potensi momentum lanjutan dan juga Sobat Invest perhatikan flow dari asing di minggu depan karena cukup krusial bagi saham Antam dalam momentum jangka pendek. Karena kita tadi sudah melihat rata-rata average asing banyaknya di bawah harga 3000. Selanjutnya ada saham TLKM atau Telkom Indonesia dalam satu minggu asing net buy sekitar 125 miliar. Asing terlihat mulai melakukan net sell di hari Jumat. Tetapi jika kita lihat data di tanggal-tanggal sebelumnya terlihat net buy asing di saham TLKM cukup besar dengan harga rata-rata di 2.700 atau di atas harga saat ini. Dari sisi financial saham TLKM terlihat tidak ada yang menarik dari segi sales maupun valuasi dan bahkan nilai ROE-nya menurun secara key on key. Dan dari news pun tidak ada sentimen. Harga saham TLKM saat ini terlihat belum berhasil breakout resistennya dan langsung menembus area support terdekatnya Sobat Invest. Di saham TLKM walau asing terlihat akumulasi tetapi perlu diperhatikan juga pergerakannya. Karena pada pola sebelumnya asing pun akumulasi namun setelah tren patah langsung distribusi dengan volume yang cukup besar. Walaupun patah tren biasanya akan ada percobaan untuk kembali ke area atas harga supportnya. Jika itu terjadi maka kita lihat saja pada saat itu apakah asing melakukan akumulasi atau malah distribusi besar. Selanjutnya saham AADI dengan net buy asing satu minggu sebesar 72 miliar dan pembelian didominasi broker AK di hari Jumat dengan harga rata-rata di 7.070 per lembar saham. Dari data news terlihat ada aksi pembelian dari Bae Thohir sekitar 73.000 lot saham AADI dan juga telah disepakati pada RUPS AADI akan melakukan buyback sebanyak-banyaknya senilai 4 triliun rupiah yang mana ini cukup besar bagi saham AAI. Dari data financial terlihat saham AADI secara valuasi cukup murah Sobat Invest terutama jika kita lihat rasio ROE di angka 24% dengan PE rasio 4,24 kali. Saham AADI belum berhasil breakout area resistennya di 7.400 yang merupakan momentum untuk melanjutkan uptrendnya jika berhasil tertembus. Saat ini area support terdekat ada di harga 6.925 per lembar. Jika melihat momentumnya saham AADI ini dari segi akumulasi terlihat cukup menarik. Tetapi untuk harga sahamnya bagaimana silahkan kalian analisa lagi ya Sobat Invest. Pertimbangkan juga kinerja saham AADI karena secara rasio ini saham sangat profitabel. Selanjutnya ada saham ASI. Di saham ini terlihat asing ZP dan lainnya aktif bertransaksi terutama ZP tercatat akumulasi. Jika melihat histori foreign akumulasi besarnya ada di harga penutupan 4.610 pada hari Kamis. Dari sentimen dan news terlihat tidak ada yang menarik di saham ini dan dari kinerja laba bersih kuartal 1 2025 terlihat menurun. Walaupun secara dari total sales tercatat meningkat tetapi rasio ROE-nya menurun setiap tahun di kuartal 1 dan beriringan dengan penurunan nilai PBV saham ASI juga ikut menurun. Yang berarti harga saham ASI dalam jangka panjang cukup mengikuti dengan arah kinerja dan fundamentalnya dari kuartal ke kuartal maupun tahun ke tahun. Maka dari itu perhatikan kinerja emiten ini bagi Sobat Invest yang memiliki sahamnya. Dari daily chart terlihat saham ASI ini telah menembus area support dari sideways yang sebelumnya terjadi dan jika tidak ada perlawanan di minggu depan untuk kembali ke harga di atas support,
maka tujuan selanjutnya adalah area harga 4.300. Dari segi akumulasi satu minggu terlihat tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan akumulasi pada kenaikan di bulan Agustus 2024. Peran investor asing di saham ASI ini sangat dominan, jadi dapat diperhatikan kemana arah flow asing selanjutnya. Saham Ratu ini baru IPO di awal tahun 2025. Dari segi akumulasi asing volume besar atau fase akumulasinya sudah terjadi cukup besar di area harga 7.000 ke bawah, walaupun sempat ada akumulasi besar di area harga 7.500. Dari news tidak ada yang cukup menarik. Dari sisi finansialnya saham ini secara valuasi sudah cukup premium, dan dari sisi aset pun terbilang mini, hanya 1,1 triliun saja, tetapi secara ROE dan ROA-nya sangat tinggi. Yang berarti efektivitas aset serta ekuitasnya sangat kuat terhadap laba bersih yang dihasilkan. Maka dari itu kata kuncinya adalah growth, karena jika kepleset turun satu kali bahkan 2 kuartal beruntun ya sudahlah. Kecuali ada aksi korporasi besar yang membuat saham ini menjadi gendut asetnya. Waktu itu kita sepertinya pernah bahas singkat saham ini Sobat Invest. Untuk view daily chart saham Ratu saat ini terlihat berhasil menembus area resisten di harga 7.250. Namun 2 hari beruntun saham ini turun, maka yang dibutuhkan di minggu depan adalah terjadi area rejection seperti di pergerakan sebelumnya. Karena jika tidak maka harga 7.100 cukup memungkinkan untuk ditembus dan turun lebih jauh. Untuk area resisten terdekat di harga 8.070 dengan target jika memungkinkan ke area harga 8.600. Balik lagi, apakah akan membentuk area rejection ke atas dengan volume setelah 2 hari turun atau malah amblas ke area harga 6.500? Silahkan dianalisa lagi ya Sobat Invest. Selanjutnya ada saham AMRT atau Alfamart akumulasi asing dari broker AK. Dalam 1 minggu terakhir akumulasi ada di harga 2.300 dengan volume yang cukup besar, tetapi terlihat juga banyak distribusi di saham ini. Dari news terlihat AMP membeli saham anak usaha dari MIDI yang berarti masih terafiliasi dari grup emiten. Dan dari sisi financial di kuartal 1 dibandingkan tahun sebelumnya terlihat masih tercatat growth dari sisi sales dan COGS maupun laba bersihnya. Tetapi secara return on equity dan return aset menurun karena akhir 2 ini ya banyak aksi korporasi yang membuat aset saham AMRT membesar. Tentu bagus untuk jangka panjang jika aset tersebut efektif. Kita lihat dari view weekly chart saham AMRT pada fase akumulasi awal investor asing ada di tahun 2021 di area harga 1.000 sampai 1.700. Karena melihat arah tren terjadi transisi cenderung menurun, maka area box hijau di bawah harga saat ini berperan sebagai area demand yang berpotensi terjadi rebound. Karena kita lihat secara daily chart saham AMRT gagal menembus resisten yang cukup kuat. Untuk resisten terdekat di harga 2400-an dan untuk area support terdekat ada di area 2150. Melihat mulai ada inflow dari asing 1 minggu terakhir, sepertinya cukup memungkinkan saham ini untuk rebound terlebih dahulu dalam beberapa hari ke depan. Disclaimer ya Sobat Invest, ini bukan ajakan beli atau jual dan silahkan analisa sahamnya masing-masing. Semoga video ini dapat menambah insight bagi Anda dan semoga bermanfaat ya. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.